terdengar itu adalah Indeks Desa Membangun. Jadi pada saat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Undang-Undang Desa yang kita kenal dengan Undang-Undang Desa itu diterbitkan oleh pemerintah, sudah diketok palu oleh DPR RI pada tahun 2014. Ada 9 asas yang diberikan kepada desa. Ada 2 asas yang memang itu asas yang paling luar biasa diberikan oleh desa. Yang pertama asas rekognisi, di mana desa diakui secara penuh pemerintahan desa oleh pemerintah nasional. Kemudian juga ada asas yang paling luar biasa dipegang oleh desa, itu adalah asas subsidiaritas. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola pembangunan yang ada di desa. Mengelola pembangunan itu adalah cukup di tataran aset desa. Maka dari undang-undang tersebut diturunkan kebijakan, salah satunya adalah amanat dari undang-undang adalah dana stimulus yang diberikan kepada desa untuk meningkatkan atau menggairahkan kembali pembangunan yang ada di desa, yang kita kenal dengan dana desa. Kemudian tidak cukup dari situ, pemerintah dalam undang-undang itu juga diamanatkan dana desa ini harus dikawal secara utuh, dan juga pembangunan di desa harus dikawal secara utuh. Maka ada di situ tersirat pendamping desa. Kemudian pemerintah mendirikan sebuah lembaga khusus yang mengelola tentang desa. Kalau dulu di Kementerian Dalam Negeri itu ada Ditjen Bina Desa, nah sekarang dipecah menjadi Kementerian Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk mencapai amanah dari undang-undang tersebut, pemerintah pada periode pertama melalui nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, berharap bahwa pembangunan ke depan tidak hanya sentralistik berpusat di pemerintah pusat. Jadi pembangunan di Indonesia ini harus dimulai dari desa. Nah, maka Kementerian Desa melalui Ditjen PPMD pada waktu itu mengeluarkan apa yang namanya Trimatra Pembangunan Desa. Yang pertama itu adalah jaring komunitas wira desa. Jaring komunitas wira desa ini berharap bahwa pemerintah desa harus memintarkan kualitas SDM yang ada di desa. Berharap bahwa dari dana desa ini dibangunkan sebuah balai rakyat misalkan, kemudian lembaga-lembaga yang ada di desa untuk memintarkan rakyat. Karena memang pendidikan formal itu tidak semua kualitas. Kualitas pendidikan formal tidak semua merata di Indonesia. Untuk mengimbangi hal tersebut, maka berharap ada komunitas-komunitas yang ada di desa untuk meningkatkan masyarakat desa. Yang kedua adalah lumbung ekonomi desa. Berharap desa ini mempunyai sebuah sumber anggaran sendiri yang kita kenal dengan pendapatan asli desa. Dari mana? Kalau di pemerintah pusat itu ada namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Diturunkan ke daerah, misalkan ada badan usaha milik daerah. Desa pun harus mempunyai badan usaha yang dikenal dengan badan usaha milik desa. Dan juga BUMDes ini bisa bekerjasama dengan desa-desa lainnya. Kita kenal dengan namanya badan usaha milik desa bersama, BUMDes bersama. Nah, itu berharap ekonomi yang ada di desa itu lebih menggairahkan kehidupan masyarakat di desa. Kemudian lingkar adat
budaya desa. Yang ketiga adalah lingkaran budaya desa. Berharap pembangunan yang ada di desa tidak meninggalkan kepada adat istiadat yang ada di desa. Kita kenal dengan adat yang ada di desa itu adalah masyarakat harus gotong royong. Kemudian musyawarah harus tetap ditetapkan dengan menghadirkan wakil-wakil dari tokoh-tokoh yang ada di desa, perwakilan dari masyarakat. Ini merupakan peran dari BPD yang ada di desa. Nah, untuk mengukur pembangunan tersebut, maka Kementerian Desa mengeluarkan sebuah tolak ukur untuk mengukur pembangunan yang ada di desa melalui indeks desa membangun. Tahun 2014 dirilis, kemudian tahun 2015 dirilis juga, 2016 baru ada payung hukum untuk IDM ini berdasarkan Permen Desa nomor 2 tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 memang ada terjadi sedikit kevakuman karena memang restrukturisasi yang ada di Kementerian Desa. Nah, tahun 2018 kita mulai lagi pengukuran untuk IDM ini, dan SOP-nya kita turunkan di 2018 tersebut. SOP dari pengisian kuesioner ini yang pertama adalah di level yang paling bawah, pengisinya itu adalah kepala desa. Kepala desa karena kepala desa yang bertanggung jawab penuh terhadap pemerintahan desa dan masyarakat. Pemerintah desa kepala desa bisa mendelegasikan kepada apakah itu sekdes ataukah itu KUR. Nah, didampingi oleh pendamping lokal desa. Ini juga menjadi tolak ukur kami untuk mengukur ini sudah sejauh mana para pendamping desa mendampingi desa dalam kedaulatan yang ada di desa. Sebab fungsi utama dari para pendamping ini itu adalah advokasi, edukasi, fasilitasi. Itu menjadi tolak ukur Kementerian Desa. Kemudian di tingkat kecamatan kita juga sertakan ada yang namanya camat itu memverifikasi isian yang ada yang sudah diisi oleh desa. Camat bersama pendamping desa pemberdayaan yang ada di tingkat kecamatan itu memverifikasi isian yang ada di desa. Apakah isian itu sudah sesuai dengan kondisi real, ataukah memang ada data yang seharusnya diisi tapi diisi lain ataupun tidak diisi. Itu diverifikasi di tingkat kecamatan, sehingga muncullah berita acara di tingkat kecamatan. Kemudian di tingkat kabupaten kita juga menyertakan bukan hanya dinas yang menaungi desa, dalam hal ini adalah DPMD. Kalau dikasih masuknya ke dinas sosial melalui bidang pembangunan desa. Tetapi kita juga menyertakan Bapeda di kabupaten dan juga diverifikasi juga oleh tenaga ahli di kabupaten, sehingga berita acara kabupaten ditandatangani bersama antara Bapeda, DPRD dan TA kabupaten. Kemudian di tingkat provinsi kami juga memverifikasi data tersebut, mulai dari DPM desa, kemudian Bapeda provinsi sampai kepada tenaga ahli di provinsi, itu pun semua memverifikasi data tersebut. Tentunya kami tidak bisa memverifikasi 5.312 desa yang ada di Jawa Barat dengan waktu yang memang sesingkat mungkin. Ini juga perlu peran yang lebih intens dari kabupaten dan juga dari kecamatan. Nah, di tahun 2018 hasil dari pengukuran 2018 ini muncul sebuah kebijakan yang digaungkan oleh Kementerian Desa melalui 4 program prioritas dana desa. Yang pertama kita kenal dengan Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa. Berharap ini bisa meningkatkan ekonomi yang ada di desa dan meningkatkan indeks dari ketahanan ekonomi yang ada di desa.
Kemudian yang kedua adalah produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan pedesaan. Berharap semua desa, masing-masing desa mempunyai sebuah produk unggulan yang bisa ditawarkan kepada halayak yang ramai seperti itu. Kemudian ada embung desa. Embung desa ini berfungsi bukan hanya sebagai fasilitas untuk cadangan air semata. Berharap embung desa ini bisa dijadikan sebuah destinasi wisata di desa. Kalau misalkan masyarakat di desa ingin refreshing, nggak usah keluar desa, di sini ada embung desa. Kita bisa mengadakan, misalkan ya di situ ada perlombaan perahu, kemudian apalah di situ, sehingga embung desa ini menjadi ramai. Bukan hanya di bidang pariwisata, tetapi juga nanti akan tumbuh ekonomi yang ada di desa dengan adanya jual beli antar pedagang dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah sarana olahraga desa, raga desa, atau kita kenal dengan sorga desa, sama saja. Berharap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu tumbuh kembali, terutama menggairahkan para pemuda-pemuda dan juga kader yang ada di desa. Pemuda harus ditingkatkan melalui salah satunya olahraga. Berharap desa ada event-event untuk pertandingan, misalnya pertandingan voli ataupun pertandingan sepak bola, dan juga fasilitas ini bisa dijadikan sebuah sarana untuk berkumpul warga. Kalau misalkan di balai desa tidak cukup, nah itu bisa diharapkan bisa di sarana olahraga desa ini. Ini usaha dari Kementerian Desa untuk lebih meningkatkan kepada indeks desa membangun ini. Karena memang indeks desa membangun ini yang dilihat itu adalah statusnya saja, desa tertinggal, kemudian berkembang, maju, dan mandiri. Tetapi ada visioner-visioner yang memang itu harus ditingkatkan oleh pemerintah desa. Kemudian di tahun 2019 dan 2020 kita sudah mulai online, jadi pengisiannya sudah mulai online. Itu ada di website Kementerian Desa. Nama websitenya idm.kemendesa.go.id seperti yang operator tampilkan di layar. Nah, ini untuk sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Pasal 86 itu mengatakan bahwa harus ada sistem informasi. Sistem informasi ini harus bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini kami mengelola indeks desa membangun ini bertujuan menggantikan file pendataan yang Excel diganti menjadi pendataan berbasis online. Nah, ini kami tidak menampilkan semua data yang ada di desa, tidak menampilkan semua data-data yang ada di kuesioner ini, karena memang data tersebut menjadi penting bagi pemangku kebijakan. Mulai dari desa itu kami berikan user dan password khusus untuk desa. Kemudian untuk pendamping lokal desa itu kami berikan user dan juga password. Setelah diisi di tingkat desa, kemudian diverifikasi di tingkat kecamatan. Kecamatan dan pendamping desa di kecamatan itu kami juga berikan user dan password tersendiri. Kemudian nanti setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten pun harus diverifikasi. Diverifikasi oleh DPRD, Bapeda, dan oleh tenaga ahli. Masing-masing ketiga ini mempunyai user dan password tersendiri. Begitu juga kami di tingkat provinsi, DPM Desa, Bapeda, dan PA Provinsi ini mempunyai user dan password masing-masing di tingkat provinsi. Nah,
Ini data kami tidak mengeluarkan semuanya karena memang data tersebut mahal harganya seperti yang disampaikan oleh Bu Desi. Nah, pemutakhiran IDM ini kami lakukan rutin setiap tahun, dimulai di awal bulan April, berakhir di akhir bulan Juni. Artinya ada 2 bulan untuk melakukan penginputan, pemutakhiran, dan verifikasi di tiap jenjang. Akhir Juni ini harus sudah masuk ke kabupaten untuk dijadikan berita acara di kabupaten. Sehingga ada jeda waktu di provinsi tanggal 1 sampai tanggal 8 ini untuk membuat berita acara di provinsi. Karena tanggal 9 status desa ini harus sudah masuk ke Kementerian Keuangan untuk dijadikan salah satu formulasi dana desa tahun anggaran berikutnya. Nah, berkenaan dengan formulasi dana desa, jadi kita tahu dana desa mulai dari semenjak awal diberikan oleh pemerintah pusat itu sampai sekarang mengalami kenaikan terus-menerus. Kalau tahun 2019 sebagai perbandingan 2019 Provinsi Jawa Barat menerima 4,7 T. Nah, sekarang tahun 2020 Jawa Barat menerima 5,7 T. Ya, artinya ini mengalami kenaikan terus. Nah, Kementerian Keuangan ini mengolah formulasi dana desa. Seperti yang kita ketahui dulu, formulasi dana desa dari 100% itu dibagi-bagi menjadi 4 formula. Yang pertama alokasi dasar. Alokasi dasar dulu, ya, jadi kita berbicara sebelum tahun 2020. Dulu formulasi dana desa untuk alokasi dasar itu dipukul rata sebanyak 69%. 69% dipukul rata seluruh Indonesia, sekitar 645 juta. Nah, kemudian ada alokasi formula besarnya 28%. Ini diambil dari data penduduk dan juga tingkat kemiskinan yang ada di desa. Kemudian yang ketiga adalah alokasi kinerja. Alokasi kinerja besarnya 1,5%. Diambil dari serapan dana desa, realisasi dana desa, dan outcome dana desa. Jadi dana desa ini diukur bukan hanya realisasinya saja, tetapi outcome, dampak terhadap masyarakat itu seperti apa, itu diukur. Dan yang terakhir itu adalah benar ada dana afirmasi sebanyak 1,5%. Sekitar kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 265 juta. Ini alokasi afirmasi dulu. Kemudian Kementerian Keuangan melakukan reformulasi dana desa sehingga tahun 2021 nanti yang sekarang sudah dihitung. Jadi Ditjen Perimbangan Keuangan itu memanggil dari setiap perwakilan DPRD Kabupaten untuk menghitung kertas kerja perhitungan dana desa. Besarnya berubah. Sekarang alokasi dasar yang awalnya 69% sekarang menjadi 65%. Ada pengurangan. Kemudian alokasi formula yang awalnya 28% sekarang menjadi 31%. Artinya penambahan di alokasi formula. Kemudian ada alokasi afirmasi ini untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal yang awalnya 1,5% berkurang menjadi 1%. Kalau dirupiahkan sekitar 145 jutaan. Ini dana afirmasi. Kemudian ada alokasi kinerja. Nah ini alokasi kinerja yang awalnya 1,5% naik menjadi 3%. Jadi sekarang yang lebih besar itu adalah
bagaimana desa merealisasikan dana desa dan outcome-nya itu seperti apa. Nah itu yang dijadikan formulasi dana desa tahun 2021. Nah, alokasi kinerja, alokasi afirmasi, alokasi dasar ini tidak bisa diubah oleh daerah karena ini datanya dari pusat dan mutlak harus dari pusat. Dan ada alokasi formula. Alokasi formula ini diambil dari tingkat penduduk dan juga tingkat kemiskinan yang ada di desa. Kalau dari Kementerian Keuangan, silakan. Kalau misalkan data yang ada di pusat, kalau misalkan daerah mau menggunakan data yang ada di daerah, silakan. Tapi jangan sampai turun kualitasnya dengan data yang ada di pusat. Persyaratannya seperti itu. Jadi dengan data-data yang sudah ada, ini pusat itu sudah menghitung itu. Alokasi kinerja diambil dari outcome dana desa, salah satunya datanya adalah dari Kementerian Keuangan yang bernama OSPAN. Itu ambil bikin pemetaan negara, turun ke kabupaten melalui KPPN. Itu perhitungannya diambil dari situ. Kemudian juga diambil dari Kementerian Desa yang bernama aplikasi SIPD. Jadi para pendamping ini mempunyai aplikasi khusus berkenaan dengan pengelolaan keuangan dana desa. Di situ ada APBDes, kemudian data BUMDes juga ada, TKTD, COVID, semua ada di situ. Realisasi sarpras, realisasi non-sarpras. Tapi tenang, semua aplikasi itu kami jamin aman, tidak akan terekspos keluar, apalagi ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Karena memang kami kalau misalkan ada yang mulai dikata bocor seperti itu, nanti kami dari pusat atau dari provinsi mengganti user dan password untuk lokus desa ataupun kecamatan ataupun dari kabupaten. Kemudian dana desa memang diperuntukkan untuk mengelola desa sesuai dengan aset desa, sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Dana desa tidak dibolehkan untuk mengelola aset yang memang bukan milik desa. Di situ ada kewenangan dari provinsi, ada kewenangan dari pusat, ada kewenangan dari kabupaten. Ini memang Kementerian Desa mengeluarkan Permendes, Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa agar tidak bertabrakan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Jadi pembangunan harus difokuskan kepada yang namanya aset desa. Maka di IDM ini kami membagi-bagi kewenangan-kewenangan setiap jenjang. Ada kewenangan desa, ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat. Nah, ini kami sampaikan karena memang kewenangan-kewenangan tersebut tidak bisa dibangun oleh desa. Kami juga mengukur kalau misalkan ada desa-desa yang berkumpul, misalkan jauh dari pusat pemerintahan, statusnya maju atau berkembang, tetapi ada desa-desa yang tertinggal. Nah, kami juga mengukur apakah ini pemerataan pembangunan di itu di pusat, kabupaten ataupun provinsi ini benar-benar dilakukan oleh kepala daerah. Seperti itu. Jadi dana desa memang difokuskan untuk aset-aset yang ada di desa. Kemudian untuk tahun 2021 saya berpesan untuk pengisiannya Bapak-bapak kepala
desa dan juga PLD ini tidak kaku dalam pengisian kuesioner. Misalkan ada pertanyaan apakah terdapat perpustakaan desa. Nah, kita jangan langsung berpikiran bahwa perpustakaan desa itu adalah perpustakaan yang harus ada bangunannya, kemudian buku-bukunya berjejer semua di sana, ada petugasnya, katalogisasi dan lain sebagainya. Nah, ada kalau literasi saya di mana ya sekolah dulu, tapi kalau di Bekasi itu ada namanya perpustakaan bergilir di Desa Lambang Sari, di Kabupaten Bekasi. Tasik juga ada. Nah, itu bukunya tidak ada di desa, buku tidak ada di perpustakaan. Kalau misalkan berkunjung ke desa tersebut, di mana bukunya? Buku ada di rumah-rumah di masyarakat. Jadi petugasnya itu berkeliling setiap minggu, setiap 2 minggu sekali mendirikan buku bacaan untuk bapaknya, untuk ibu, untuk anak, gitu. Jadi pengetahuan mereka itu terus bertambah. Mau tidak mau, ya minimal ada buku selama 1 bulan. Kita pun dari situ-situ acan gitu kan buku. Jadi masyarakat itu dipaksa untuk membaca. Ya nggak apa-apa, demi mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu disebut perpustakaan desa gitu. Kemudian bencana. Nah kita memang tidak rutin kena bencana ya. Nah, tapi minimal ada jalur evakuasi bencana apabila memang kalau misalnya ada bencana, masyarakat tidak lari kemana-mana gitu. Jadi kalau melihat peta evakuasi, oh kesini titik kumpulnya di sini. Ya, sehingga kalau misalnya ada bencana seperti banjir ataupun apalah itu, nanti bisa berkumpul di satu titik, penanganannya akan lebih mudah. Ini memang sudah ada, waktu itu saya pernah berkunjung di Garut, di Kecamatan Samarang, itu peta evakuasi sudah ada. Dan peta evakuasi ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan indeks ketahanan lingkungan saja. Pemerintah desa harus menjaga peta evakuasi tersebut jangan sampai rusak. Ya, kan sedikit kalau misalkan ada papan ditempelkan peta evakuasi ke sana, kemudian diberdirikan pakai bambu atau pakai kayu gitu. Diberdirikan di semua desa, kemudian di desa ada papan untuk jalur evakuasi secara menyeluruh. Nah itu sudah masuk kepada penanganan bencana. Minimal ada upaya dari desa untuk menanggulangi bencana agar nanti kalau misalkan amit-amit ya, kalau misalkan ada terkena bencana, nah penanganannya ini akan lebih mudah. Kemudian untuk agar kalau misalkan ada lembaga terkait yang ingin masuk kepada desa, kita tidak perlu mengeluarkan profil desa yang secara menyeluruh ya, secara tebal segini, nggak usah. Ini saya contohkan ada profil desa yang dibuat oleh pendamping desa di kecamatan salah satu kecamatan di Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Kuningan ini ada desa Padarama, kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Nah ini hasil pengukuran tahun 2020, mereka membuat profil. Nah, jadi misalkan saya ini kepala desa Padarama ya, untuk menampilkan sebuah slide desa Padarama. Next. Nah, selayang pandang desa Padarama, desa kami ini terdiri dari 12 dusun, 3 RT, 3 RW, 7 RT. Luas desa kami 210 km dengan populasi 2.240 jiwa dengan 850
kepala keluarga. Kemudian Desa Padarama berada di utara Kabupaten Kuningan, bersebelahan dari Kecamatan Ciawi Gebang. Kondisi di desa ini berdasarkan tipologinya itu adalah dataran rendah dengan kontur perbukitan. Kemudian berdasarkan pengukuran tahun 2020, Desa Padarama merupakan desa tertinggal. Kenapa? Karena memang kurangnya lembaga ekonomi dan akses hidup yang harus ditingkatkan oleh desa ataupun pihak lain. Next. Nah, di karakteristik desa kami ini mempunyai dua iklim. Yang pertama iklim panas, kemudian iklim hujan, ada iklim gugur dan salju. Kemudian sanitasi, kami sudah bersumber dari PDAM, tetapi sebagian kakak masih menggunakan sumur karena memang kualitas sumur ini masih dibilang bagus. Kemudian sanitasi masih cenderung konvensional, masih menggunakan pembuangan air kotoran mandiri, ini sanitasi. Kemudian akses jalan, nah ini mungkin permasalahan hampir semua desa yang agak jauh dari pusat pemerintahan. Memang akses ini kurang layak dan memang harus diperhatikan, karena memang tanahnya itu adalah tanah gerak dan juga berbatu. Kemudian populasi tadi sudah dibahas, kemudian lingkungan. Next. Kemudian ini hasil dari pengukuran indeks desa membangun tahun 2020. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat dari ketiga indikator itu yang paling lemah ada di IKE, indeks ketahanan ekonomi. Ini yang memang menjadi kelemahan di desa Padarama. Next. Kemudian status kami jelaskan di sini mulai dari pengukuran UKS, memang belum ada dokter atau tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang memang belum tersentuh oleh pihak kabupaten ataupun pihak provinsi. Dan dokter jaraknya itu ke kecamatan sangat jauh, sehingga dikhawatirkan kalau misalkan ada pasien yang kritis, yaitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Kemudian dari IKE, ini juga desa Padarama jauh dari ibu kota kecamatan, menyebabkan akses dan juga keterbukaan menjadi kurang optimal. Penunjang ekonomi, belum ada pasar desa dan juga kelompok tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian dari IKL masih dibilang desa Padarama ini desa yang kumuh karena memang sanitasinya itu belum berjalan dengan baik. Next. Nah, ini adalah potret hasil pengukuran dari indeks desa membangun diambil dari indeks ketahanan sosial. Kalau Bapak dan Ibu lihat itu di sebelah kiri bawah itu adalah ada foto, itu merupakan foto untuk fasilitas kesehatan, tetapi bangunan tersebut masih kosong, tidak ada dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, dibiarkan kosong seperti itu. Kemudian sebelah kanan kalau dari pendidikan, nah desa masih belum memenuhi standar kelayakan. Kalau kita lihat di bawah itu adalah bangunan PAUD yang sedang kami bangun, tetapi memang bangunannya seperti itu karena memang keterbatasan anggaran. Next. Kemudian diukur dari indeks ketahanan ekonomi. Nah, ini mungkin yang menjadi perhatian khusus dan juga rata-rata di semua desa dengan status desanya yang jauh dari pusat pemerintahan itu adalah jalan. Akses jalan, kalau dari kita lihat di foto itu ada jalan, tetapi jalannya lumayan hancur. Nah, sehingga akses distribusi ke desa
itu sangat sulit. Ini adalah jalan milik kabupaten. Berharap dari kabupaten ini bisa bisa membangun jalan ini kembali. Kemudian di sebelah kanan itu adalah usaha-usaha atau warung yang dikelola oleh masyarakat, karena memang pasar itu belum ada. Masyarakat masih memasarkan produk-produknya hanya seperti ini, sedikit jauh dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian next, dari ketahanan lingkungan, kalau kita lihat di sebelah kiri bawah itu adalah tebing. Nah, di bawahnya itu adalah rumah penduduk. Dikhawatirkan kalau misalkan terjadi hujan, ini akan terjadi longsor sehingga akan menimpa rumah-rumah penduduk. Dikhawatirkan seperti ini, harus ada penanganan khusus, apakah itu dari BPD ataupun dari dinas terkait. Kemudian di sebelah, nah ini adalah sanitasi yang dibilang tadi memang sangat rendah. Di kami tidak ada pembuangan sampah dan juga TPA ya, tidak ada TPA, sehingga masyarakat ini mengandalkan sungai, aliran sungai yang mengalir untuk menghanyutkan sampah-sampah yang ada di masyarakat. Ini perlu adanya bantuan khusus dari Pemda. Next. Nah, ini kesimpulannya, Desa Padarama merupakan desa dengan kategori tertinggal berdasarkan paparan-paparan tadi, yang memang desa tersebut layak dijadikan desa tertinggal. Dari dua indikator, yang paling lemah itu adalah ketahanan ekonomi, karena memang akses untuk ekonomi di Desa Padarama, di desa kami itu sangat sulit, sehingga butuh campur tangan atau peran serta dari yang mengampu kewenangan tersebut. Nah, barangkali ini profil desa yang bisa dibuat oleh Bapak dan Ibu. Minimal untuk tidak terlalu panjang, kalau misalkan nanti ada yang lebih komprehensif, ya silakan. Tetapi minimal ada yang diusahakan dari semua, bukan hanya dari desa tertinggal saja, desa mandiri pun harusnya membuat sebuah profil. Nah, profil ini nanti dijadikan pegangan apakah dari dinas ataupun dari pihak-pihak swasta yang ingin menginvestasikan ke desa-desa.